Oke, ini yang latar belakang kedua ya, anak-anak yang latar belakang pemilihan prodinya itu karena melihat peluang. Kira-kira seberapa besar peluang saya? Biasanya adalah tipe-tipe anak yang agak logis gitu ya. Kalau memang peluang saya kecil, ngapain saya harus mati-matian? Mendingan saya pilih jurusan lain yang peluang besar. Nah itu. Faktor yang perlu diperhatikan yang pertama, sama kayak tadi mirip ya, modal eksternal. Apa itu? Ya kalau tadi itu adalah 3 tahun ya, ini juga sama 3 tahun, tapi perhatian ke jumlah. Semakin besar jumlah kakak kelas kalian yang diterima di zona tersebut, maka peluang juga semakin besar ya untuk 3 tahun terakhir. Yang kedua juga sama, jumlah alumni atau kakak kelas yang diterima di jalur SBMPTN 3 tahun terakhir juga. Oke, ini sebagai modal eksternal. Bagaimana dengan modal internal? Hampir mirip sih dengan yang tadi ya, peringkat paralel di sekolah. Oke, kemudian jumlah siswa yang memilih jurusan yang sama. Oke, kemudian sertifikat prestasi ini juga sama dengan yang lain, bisa akademik, bisa non akademik, organisasi ini bisa ketua OSIS, dan ini kalau penting ada persaingan internal. Persaingan internal adalah berapa jumlah teman dalam satu sekolah yang memilih pilihan yang sama, jurusan yang sama, kampus yang sama. Oke, langsung saja kita simulasikan ya. Oke, simulasi pertama untuk kasus latar belakang anak-anak yang melihat peluang. Oke, kita ambil sampel siswa 1. Tahun ini 2021 dia ingin memilih teknik sipil dengan keketatan 6,19%. Lumayan ketat ini ya, 6,19. Kita lihat modalnya dia. Oke, modal eksternal. Kita buka. Nah, ternyata modal eksternal dia cukup bagus ini ya. Tahun 2018 ada 2 anak terima di jalur SNMPTN. SBMPTN nggak ada ya, nilai rapotnya 898 dan dia ada di ranking 14 dan 17. Tahun 2019 ada 2 yang diterima sama 2 ya, SBMPTN nggak ada, nilai rapotnya hampir mirip ya, 88, 87, rankingnya juga berdekatan 15 dan 16. Tahun kemarin 2020 ternyata ada 2 lagi yang diterima di jurusan teknik sipil. Wah, ini malah bagus ini, ada 2 yang diterima di jalur tulis untuk jurusan teknik sipil. Nilai rapotnya juga bagus ini ya, 90 dan ada juga 86, dan peringkat ranking paralelnya juga mirip-mirip dengan 2 tahun sebelumnya, 14 dan 17. Ini kalau dianalisa modal ekstra sangat kuat ya, seolah-olah datanya berbicara, oh berarti sekolah ini dapat jatah jurusan teknik sipil untuk 2 anak dengan ya ini ketentuan berlaku ya, nilai rapot dan juga ranking paralel paling tidak yang mendekati ini. Oke, kita buka. Berikutnya adalah berapa sih modal internal. Jreng. Nah, sampel kita siswa 1 ya, yang saya blok merah, siswa 1. Oh, ternyata ada 2 peminat. Ada siswa 1 dan siswa 2. Kita perhatikan, siswa 1 nilai rapotnya 86, ranking 15, dan dia punya sertifikat lomba juara 3. Siswa 2 pilih teknik sipil juga kayaknya ini ya, di kampus yang sama, nilai rapotnya lebih tinggi 89, peringkat paralelnya lebih tinggi, peringkat 12, dan dia ternyata punya sertifikat juara 2. Artinya modal internal siswa itu lebih kuat daripada siswa 1. Oke. Kalau kita rujuk ke modal eksternal, teman-teman, kita head to head ya, kira-kira ya, peluang siswa 1 yang sampel kita ini bagaimana? Bagaimana? Nah, oke, betul sekali. Kalau kita melihat dari SNMPTN ini ya, dia dapat jatah 2 loh. Dan dia paling tidak rankingnya itu 15 besar ya. Bahkan ini ada 17 masih masuk. Oke, 20 besar mungkin yang masih masuk ya. Siswa 2 kayaknya nyaman ya. Dia melenggang ya, dia peringkat 12. Nah, siswa 1 bagian nasibnya kayaknya karena seolah-olah dapat jatah 2, maka ini juga punya peluang. Karena dia ada di ranking 15, masih masuk ya rankingnya, masih masuk ranking, dia juga punya sertifikat. Sehingga kalau kita analisa teman-teman, analisa data, maka kira-kira apakah peluangnya besar, sedang atau kecil? Ya, betul sekali. Peluang siswa ini adalah besar. Ini berbasis analisa saya. Tapi ini selama 10 tahun saya mendampingi anak-anak di jalur undangan, kayaknya ini mendekati proporsional kenyataan ya. Melihat dari data bahwasanya anak ini punya peluang yang besar. Kita coba simulasi 2. Oke. Pakai sampel siswa C ya. Saya menggunakan sampel siswa C. Siswa C ini ingin kuliah di jurusan teknik sipil.
keketatannya 6,19. Kita buka seberapa modal eksternal dia. Jreng, oh ternyata sangat kuat ini ya. Tahun 2019 kayaknya dia baru nemu hanya 2 tahun, di tahun 2018 nggak ada data ya. Tahun 2019 teknik sipil ada 2 anak diterima di jalur sensor PTN, nilai rapotnya 88 sama 87, dia ada di ranking 15 dan 16. Tahun 2020 teknik sipil juga jurusannya dipilih, ada 2 anak yang diterima dengan nilai rapot 9086 dan ranking paralelnya 14 dan 77. Ya, ini kayaknya 20 besar masih masuk ya. Ini modal eksternal. Seolah-olah ini berbicara bahwasanya sekolah ini dapat jatah 2 anak setiap tahunnya ya, dengan ketentuan berlaku rankingnya sekian, rapotnya juga sekian. Oke, kita buka modal internalnya. Nah, ternyata modal internal ini ada 3 loh yang milih. Peminatnya ada siswa A, B, dan C. Sampel kita sudah C ya. Oh, ternyata ada 3 siswa tahun ini yang milih teknik sipil. Nah, kita lihat modalnya. Modal internal siswa A, nilai rapot 89, masuk ya? Masuk ini. Rankingnya 12, masuk juga. Nah, siswa B, rapotnya 87, kayaknya masuk juga, dan rankingnya 15. Wah, ini masuk juga. Bagaimana dengan nasib siswa C ini? Nilai rapotnya 86, kayaknya juga masih masuk, walaupun di bawah ya. Peringkatnya rankingnya 21. Ini tidak berani jamin saya. Kenapa? Karena di sini kelihatan soal jatahnya hanya 2. Dan ini yang minat ada 3. Sedangkan siswa di atas siswa C, 2 anak ini ya, siswa A dan B itu punya modal internal sangat kuat. Sehingga analisa sederhananya, bakalan yang diterima itu ya siswa A dan B. Siswa C kemudian peluangnya kecil. Walaupun bisa juga dia punya peluang, tapi sangat kecil. Nah, karena tipe anak ini adalah dia harus menggunakan data dan fakta, dia menggunakan logis ya. Waduh, kalau saya seperti ini, daripada nanti saya gagal, saya tak coba melirik ke jurusan lain lah. Oke, ini saya buka ya, sebelah kiri. Dia kemudian melihat ada jurusan PWK. Jurusan PWK dengan keketannya lebih kecil ya, 7,42% PWK. Kemudian dia coba konsultasi ke BK, dia lihat data. Ada nggak modal eksternalnya PWK? Oh, ternyata ketika dibuka, sekolah tersebut itu punya data, tahun 2019 ada anak diterima di jurusan PWK, nilai rapot sekian, rankingnya 25. Dan tahun kemarin ada juga yang diterima di PWK, satu anak ya, rapotnya 90, kemudian rankingnya dia 24. Nah, dari sini karena dia logis, awalnya dia pengen pilih teknik sipil, tapi karena data tidak mendukung pilihan dia kemudian logis, dia geser pilihannya. Saya memilih jurusan yang kans atau peluangnya lebih besar. Apa itu? PWK. Maka jika siswa C kemudian memutuskan untuk memilih jurusan PWK, kira-kira peluangnya bagaimana teman-teman? Apakah besar, kecil, atau sedang? Nah, kalau saya memberikan nilai peluangnya besar. Kenapa? Karena PWK lebih punya modal eksternalnya besar dan modal internal dia match dengan modal eksternal. Kalau dia kekeh di pilihan yang teknik sipil kayaknya ya tadi itu. Nah, ini kan tipe yang tadi saya sampaikan, dia pembelajar kayaknya walaupun dulu dia pengen teknik sipil tapi kan nggak apa-apa wis pokoknya PWK juga bagus juga, dan nanti saya juga insya Allah juga bisa belajar. Nah, dia kemudian menjatuhkan pilihan ke prodi lain yang punya kans dia lebih besar. Dan kalau dia milih itu kayaknya peluangnya lebih besar. Ini kasus kedua.